mengatakan kamu kalau ada orang yang benci sama kamu, kalau kamu itu ihtimal, kamu sabar atas semua gangguannya dia dan kamu membalasnya dengan kebaikan, maka itu nafi akan jadi satu hal yang bermanfaat. Artinya kalau ada orang yang nggak suka sama kita, langkah kita yang terbaik, langkah kita yang paling baik adalah kita semuanya sabar, kemudian kita semuanya berusaha membalas dengan kebaikan. Beliau ini mengatakan kalau kita membalas orang yang berbuat buruk dengan keburukan, maka satu, berarti kita sama buruknya. Dia kan duluan yang berbuat buruk. Enggak, kita sama buruknya karena kita juga menggunakan cara yang buruk untuk membalas dia. Yang kedua, permusuhannya nggak akan selesai. Buruk, balas buruk, yang balas lagi, nggak akan selesai. Maka langkah yang paling tepat ya tadi itu. Nggak usah dipikirin, sabar, anggap aja itu cara kita mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu kita berbuat baik kepada siapapun juga. Orang yang baik itu memang orang yang aslinya zatnya dia itu baik dan dia akan selalu berbuat baik, nggak peduli siapa yang dia baikin. Pernah enggak ada orang dapat nikmat, hati kita merasa berat? Oh iya. Jadi lihat orang dapat nikmat, umpama kita punya tetangga, nggak kelihatan punya kerjaan, tiba-tiba bangun rumah gede, beli mobil Velfire, habis itu berangkat umroh satu keluarga. Itu badan kita meriang apa enggak itu? Kalau badan kita meriang lihat yang kayak begitu, mohon maaf, berarti punya bibit penyakit dan dengki. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang dengki itu amal solehnya hancur, lebur, ibarat api yang dimakan sama kayu. Api itu kalau dimakan sama kayu nggak pakai nunggu sebentar, langsung habis semuanya. Anda bayangin dengki itu menghabiskan amal sampai seperti itu. Kata Imam Ghazali, orang yang dengki itu orang yang paling bodoh. Kenapa kok bodoh? Begitu dia dengki, berarti yang dia protes siapa? Yang ngasih nikmat siapa sih? Allah. Kalau dia dengki, berarti dia protes sama Allah. Apakah bahagia orang yang hidupnya protes sama Tuhannya? Nggak akan. Yang kedua, dia orang yang dengki itu, tiap lihat orang yang dibenci susah, dia senang. Tiap lihat orang yang dibenci dapat nikmat, dia susah. Padahal manusia itu hidup kadang ada nikmat, kadang ada susah. Jadi dia tuh akan selalu susah ketika lihat orang yang dibenci itu mendapatkan nikmat. Dan yang musuhnya dia nyantai aja. Musuhnya yang dibenci gak merasakan apa-apa, dia yang susah terus. Makanya saya ingetin, saya dulu pernah dapat nasihat dari ayah saya, dari abah saya, belum mengatakan begini, hati-hati jangan pernah mendendam atau musuh kepada siapapun. Orang yang musuhin orang lain itu ibaratnya seperti orang minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Ini kan bodoh bin tolol bin bahlul ini. Dianya minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Mungkin nggak terjadi seperti itu? Ya, mungkin terjadi. Nah itulah orang yang dengki, orang yang memusuhi orang lain, orang yang mendendam kepada orang. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau itu setiap malam sebelum tidur mendoakan, bahkan menyebut nama semua orang yang memusuhi beliau. Anda bayangkan itu sampai istrinya cemburu dengan beliau mendoakan seperti itu. Kok yang didoakan cuma orang-orang itu, doa buat saya mana? Jadi ibu-ibu bisa bayangkan doanya itu seperti apa sampai istrinya itu cemburu. Ini orang yang musuh didoain seperti itu. Kata Habib Ali, kalau kamu gak usah pakai saya doain, kamu udah ada dalam hati saya. Tiap saya berdoa, pasti kamu akan masuk. Jadi wali-wali itu juga romantis. Jadi Habib Ali tanya, ini sampai istri cemburu. Jadi kita bisa bikin doainnya tuh seriusnya seperti apa? Doain
Habib Ali itu ternyata dari kecil beliau itu sebelum tidur dididik sama ibunya, suruh ngomong apa? Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, jelas itu ya. Kemudian di setengah Ramadan 21 kali amalan jelas lah, baca Qul ahad, Qul berapa, Qul berbinas, dikir semua udah jelas. Dan diajarin apa? Nama ibunya. Nah, doakan ya Allah, saya memaafkan semua orang yang membenci aku, yang ngomongin aku, dan yang memusuhi aku. Tiap mau tidur doanya begitu. Dari kecil dididik oleh ibunya. Nah, nggak salah kalau lahirnya menjadi orang yang soleh, jadi orang yang hatinya bersih. Kenapa? Dalam hatinya tidak punya kebencian, tidak punya kedengkian, dan tidak pernah marah kepada siapapun juga. Mudah-mudahan kita bisa tiru bersihnya hatinya, insya Allah. Kesolehan anak itu ada bagian dari orang tuanya. Kesolehan anak itu tergantung daripada orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk Nabi Musa, "Falamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa 'ilma wa kadzalika najzil muhsinin." Allah berfirman, Musa itu ketika usianya badannya sudah keker, akal sempurna, usianya mapan, maka kami memberikan kepada Musa hikmah bil makna nubuwah, kenabian dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin, beginilah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Ahli tafsir mengatakan Nabi Musa itu jadi muhsinin, jadi orang yang muhsinin, jadi orang yang baik. Akhirnya jazanya, balasannya Allah najzi, Allah membalas Nabi Musa dengan apa? Dengan mendapatkan kenabian dan ilmu. Sebagian tafsir begitu. Tapi Imam Al-Qurtubi tafsirnya beda. Yang Al-Muhsinin bukan Nabi Musanya. Yang Al-Muhsinin itu ibunya Nabi Musa. Karena ibunya Nabi Musa itu wanita yang salihah, taat sama Allah, yakin anaknya disuruh taruh ada di laut, ditaruh di laut, di sungai, yakin sama Allah. Akhirnya anaknya dijadikan orang yang soleh, menjadi nabi, bahkan termasuk nabi yang kisahnya paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Itu semuanya karena pengaruh kehebatan seorang ibu. Oke, ibu-ibu jangan bingung sama anaknya, jangan terlalu bingung sama anak, bingung sama diri kita juga. Penting ini. Kenapa anak saya kok kurang hormat sama saya ya? Gak berarti ibu juga kurang hormat sama orang tua ibu mungkin, atau kurang hormat sama suami. Kadang-kadang nanti efeknya ke anak. Kan kalau ibu jadi orang yang sama, orang tuanya hormat sama suaminya hormat, mustahil anaknya gak hormat. Pasti anaknya akan jadi anak yang soleh. Anak kita itu, kita ini ibu-ibu yang dari Allah Subhanahu wa taala, kita ini nanti kalau meninggal dunia, jangan dikira warisan cuma ada duit. Kita bisa mewarisi kepada anak kita satu di antara dua. Yang satu manfaat, yang satu afat. Afat itu keburukan. Yang satu manfaat, yang satunya afat. Manfaat itu apa? Manfaat karena kesolehan kita. Karena kita orang soleh, anak-anak kita akhirnya dapat jatah bagian perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga bisa anak kita dapat afat. Kenapa? Karena kita nggak soleh. Makanya jangan sampai kita semuanya menjadi sebab anak kita nggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketidaksolehan di dalam pribadi kita semua. Semoga insya Allah kita bisa menjadi wanita-wanita yang solehah insya Allah. Dan yang paling penting juga kita punya hubungan dengan salaf-salaf kita semuanya. Hubungan dengan as-salafun as-salihun. Kita baca latifnya mereka, kita baca wudhu latifnya, kita baca maulidnya. Maka insya Allah itu akan menjadi sebab kita semuanya menjadi orang yang soleh dan solehah, dan barokah kesolehan kita insya Allah akan sampai kepada anak kita semuanya nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, apa perbedaan wasiat dan warisan? Wasiat itu dulu di awal-awal syariatnya Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat harta itu hukumnya wajib dulu awal. Itu awal wasiat itu hukumnya wajib. Jadi ketika ada orang yang mati, dia harus ada hartanya yang diwasiatkan mau diserahkan kepada siapa.
sampai akhirnya syariat berubah. Yang ada saat ini itu dimansuh, dihapus. Yang ada saat ini yaitu wasiat itu adalah dari orang yang meninggal itu memberikan wasiat kepada seseorang yang bukan ahli waris. Seseorang yang bukan ahli waris. Jadi kalau dia punya anak berarti bukan anaknya yang dikasih wasiat itu. Kemudian setelah itu, dan jumlahnya itu adalah 1/3. Jumlah itu 1/3. Nanti dikasihkan setelah orang itu meninggal dunia. Itu namanya wasiat. Itu namanya wasiat. Warisan adalah sisa harta dari wasiat itu yang dibagikan kepada ahli waris yang ada sesuai dengan tuntunan syariat. Makanya kalau ada orang itu meninggal dunia, jangan mikir bagi warisnya dulu. Suruh mikir dulu yang pertama kali itu punya utang sama Allah enggak? Misalkan ada hartanya yang sudah wajib zakat belum dizakatin, itu bayar dulu. Ada yang harus dizakatin, dibayar dulu. Itu yang pertama. Yang kedua untuk urusan pemakaman. Kemudian setelah itu yang berikutnya adalah utang sama orang. Punya utang sama orang enggak? Warisannya Masya Allah punya aset 5 miliar, utangnya 10 miliar. Anaknya dapat warisan utang, itu namanya utang sama orang. Setelah itu wasiatnya. Kemudian yang kelima baru dibagi waris. Begitu. Itu wasiat dan waris. Pertama, sedekah yang paling bagus itu kepada keluarga, kepada kerabat, tetangga. Jadi Anda nyumbang maulid, tapi Anda punya adik Anda sampai utang-utang untuk hidup, itu nggak bagus. Sekalipun Anda buat maulid, Anda jamu orang dengan makanan yang Masya Allah luar biasa, orang muji-muji Anda semuanya, tapi Anda punya adik ternyata untuk nyekolahkan anaknya nggak punya duit, itu nggak bagus. Sedekah ini yang ngajari yang punya maulid, yang ngajarin yang dimaulidin Nabi Muhammad SAW. Sedekah itu kepada korobah, apalagi kalau tetangga. Korobah yang tetangga dan korobah dan tetangga. Kalau itu sudah kita perhatikan semuanya, kita mau sedekah untuk syiar dakwah. Syiarnya Rasulullah SAW. Akhirnya kita nyumbang maulid. Gimana pahalanya? Ya luar biasa. Pengen orang kumpul silaturahmi, pahala ngalir ke yang nyumbang. Baca sholawat ngalir ke yang nyumbang. Muji Nabi ngalir ke yang nyumbang. Ada pengajian ngalir ke yang nyumbang. Dan yang paling penting kalau benar-benar ikhlas, Rasulullah ridho, maka yang terjadi orang itu akan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW di dunia sampai ke akhirat nanti insyaallah. Kenapa? Karena dia peduli dengan syiarnya Nabi Muhammad SAW. Tapi yang tadi diperhatikan juga ya, keluarganya itu juga diperhatikan. Bagaimana hukumnya perempuan yang haid membaca Al-Quran? Perempuan yang haid membaca Al-Quran tidak diperbolehkan apabila biniyatil qiraah, maknanya mencari pahala dengan bacaan Qurannya tersebut. Namun apabila perempuan haid tersebut itu baca Quran, misalkan itu ustazah ceramah bawakan Quran, kan niat ceramahnya, maka nggak ada masalah. Dan yang dinamakan membaca itu kalau dilafadzkan. Nah, kalau dibatin dalam hati itu tidak dikatakan membaca sehingga kena hukum haram. Gimana kalau memang ada satu pendapat, berarti diikuti oleh sebagian ulama, itu kalau memang dia kalau nggak ngapalkan ketika menstruasi tersebut, itu bisa berpengaruh kepada hafalannya, maka ada pendapat yang memperbolehkan, silakan dia hafal tersebut dengan niatan bukan untuk mencari pahala dengan bacaan Al-Quran tersebut. Tiga untuk dengan niatul qiraah. Bahkan ada satu pendapat, kita mungkin itu salah. Bahkan orang kalau baca satu Quran penuh tapi tidak dikira sekalipun dalam keadaan haid itu diperbolehkan. Jadi nggak usah bingung bu. Pokoknya kalau memang haid berarti ganti yang baca Quran dikir aja dulu. Tapi kalau memang itu tahfiz dan memang harus, ya silakan.
dengan catatan tidak diniatin untuk membaca. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ratib gimana? Tidak ada masalah. Ada masalah. Niatin aja itu sebagai wiridan. Nah, kalau ada orang innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu ayat Quran. Jadi kalau ada orang haid ucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak apa-apa. Sekali itu ayat Quran. Kenapa? Karena niatnya bukan baca Qurannya, begitu. Paham bedanya ya? Niatnya bukan baca Al-Qurannya, begitu. Kecuali kalau yang qul huwallahu ahad sama qul huwallahu ahad ayat kursinya itu kalau bisa yang untuk korban haid dibatin aja ya. Itu akan lebih aman insyaallah. Kalau ada yang dengki tapi saudara kita sendiri, bagaimana sikap kita? Yang dengki orang lain aja kita disuruh baik, apalagi saudara kita sendiri. Gimana sikap kita? Yang pertama kita harus tahu, yang dengki itu paling banyak itu keluarga. Kasus dengki itu paling banyak itu keluarga. Itu yang pertama, satu. Jadi sikap kita gimana? Sikap kita adalah satu, sahabat yang benar, jangan bahas dengan keburukan. Terus berat Ustaz, dan biar gak berat caranya begini, cara pandang kita dirubah. Kalau ada orang dengki sama kita, jangan kita pandang ini sumber masalah, jangan. Ini adalah jalan kita untuk masuk surga, gampang. Kenapa? Karena kita ini punya amal sholat jelek. Tapi kalau kita sabar nih dengan orang yang dengki sama kita, siapa tahu sabarnya kita ngadepin dia menjadi sebab kita masuk surga. Bahkan kita dapat keberuntungan dunia sampai akhir. Saya dulu pernah ada salah seorang istri itu datang sama kita, kemudian ngeluh. Jadi dia itu punya suami, akhlaknya kurang bagus. Tiap hari yang kerja yang perempuan. Suami ini cuma minta jatah rokok terus. Kemudian setelah itu akhlaknya kurang bagus. Akhirnya si perempuan ini bingung, udah nggak kuat. Kemudian ketika konsultasi sama kita, saya jawab alhamdulillah. Marah dia. Saya ini ngeluh suami saya anaknya bro, kok jawab alhamdulillah. Alhamdulillah bu, suaminya ibu minta duitnya sama ibu, coba minta duit sama istrinya orang, ibu kan udah pusing nanti. Iya benar juga kan, bisa ada keadaannya lebih buruk. Ini kan keadaan lebih lumayan ini kan. Satu. Yang kedua, betul katanya. Yang kedua, anggap aja gini bu, itu tambahnya ibu menuju surga. Pengen ibu menuju surga, ibu sabar sama dia. Ya udah, ini tangga ibu menuju surga ini ujian hidup kita. Karena kalau ibu misalkan memutuskan untuk pisah, ibu hidup sendiri belum tentu hidupnya akan lebih enak. Kalau ibu terus akhirnya nikah sama orang, belum tentu nikah sama orang yang lebih baik. Tujuannya sama-sama tidak jelas. Tapi kalau ini kita sabar, jelas. Lalu itu tak membahayakan agama kok. Sholat yang mesti sholat, cuma nggak mau kerja sama tiap hari minta duit, itu aja. Ya parah sih. Tapi kan ada keadaan yang bisa jadi lebih buruk lagi. Ya gimana, sabar aja. Untuk itu jalannya menuju surga, doain terus. Siapa tahu sabarnya ibu ngadepin dia menjadikan anak-anak ibu nanti jadi anak-anak yang soleh-soleh hasanah insyaallah. Akhirnya alhamdulillah. Sampai sekarang masih adem ayam rukun. Alhamdulillah. Jadi kita ada saudara dengki, anggap aja ini sarana kita untuk dapat pahala. Selesai. Jadi kita jangan mandang dia, wah musuh saya, jangan. Ini pemberi pahala saya datang ini, pembawa keberuntungan saya datang ini, saya sabar ngadepin dia, wah selesai nih urusan saya dunia akhirat. Begitu. Jadi cara pandang kita menganggap dia orang yang membawa keberuntungan karena dia ngajarin kita untuk orang sabar itu pahalanya luar biasa. Sabar itu katakan apa? Itu pahalanya bighairi hisab, unlimited, nggak terbatas pahalanya orang sabar itu. Pahalanya orang sabar unlimited. Yang kedua, wa basyirus sabirin, dan berikanlah kabar gembira untuk orang yang sabar. Orang sabar itu hidupnya sering dapat kabar gembira dari Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang bersabar. Gimana bersama? Menolong, melindungi, menjaga. Itu didapat karena jadi orang sabar. Nah, ada orang yang melatih kita biar sabar agar kita dapat semua kebaikan itu. Kira-kira syukur nggak kita harusnya? Alhamdulillah. Daripada nggak ada musuh, kita kan nggak bisa latihan sabar. Cuma nggak ada musuh, pasti ada musuh. Selesai.
Jadi cara pandang kita dirubah aja, jangan dianggap itu problem, dianggap ini sebagai satu sarana untuk meraih keberuntungan. Manam malaka nama alika. Kalau ada orang tiba-tiba datang sama kita dan juga misalkan datang sama saya ya, Muhammad, itu Bapak Fulan tuh barusan ngomongin kamu, katanya kamu begini dan lain sebagainya. Saya harus lebih berhati-hati kepada yang bawa kabar dibandingin kepada si Bapak Fulan itu. Kenapa? Karena ini orang lebih berbahaya. Ini Bapak Fulan gak niat menghina saya, dia tuh ngomong gak di depan saya, tapi dia menjadikan di depan saya, berarti dia kan yang menghina saya kan? Contoh, ada orang marah sama saya, hanya dia marah, dan dia tiap hari buang kotoran di foto saya, ini kotoran. Terus ada orang bawakan kotorannya ke saya, yang ngasih kotoran ke saya siapa sebenarnya? Yang marah atau yang bawa? Yang bawa, ini yang lebih bahaya. Makanya hati-hati kalau ada orang datang sama kita, kamu barusan diomongin macam-macam. Hati-hati, itu orang lebih berbahaya daripada ngomongin kita. Dan yang kedua, sekarang ini dia kelihatannya bela kita, nanti kalau kita salah sama orang, dia akan jadi musuh kita nanti. Jadi hati-hati dengan orang yang semacam itu, jangan dekat-dekat. Cukup kita berhubungan baik, dia perlu kita bisa bantu duduk sekedarnya. Ketemu sama orang-orang yang nggak baik itu kayak kita masuk WC, selesai hajatnya keluar. Jadi nikah dalam kamar mandi, stres nanti kalau kumpulan orang yang nggak baik itu lebih buat stres juga itu. Begitu. Ketika kita tobat diterima sama Allah. Tobat itu kan menjadi amal soleh. Cirinya amal soleh yang diterima itu adalah digerakkan untuk beramal soleh yang berikutnya. Jadi Anda pakai ilmu ini, kata min alamati qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Tanda diterimanya kebaikan adalah kebaikan yang setelahnya. Ini berlaku untuk semua, untuk tobat. Habib, saya datang maulid, diterima atau enggak? Lihat dulu setelah maulid kelakuannya gimana. Setelah maulid jadi sholat jamaah, berarti ada maulid diterima itu. Setelah maulid ternyata ngobrol ngomongin orang, enggak diterima berarti ini. Jadi tanda diterimanya satu kebaikan, entah itu tobat kita, sedekah kita, sholat kita, dan lain sebagainya, tandanya adalah kita dipermudah untuk melaksanakan amal soleh yang selanjutnya. Itu tanda kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana sikap kita kalau punya anak yang kurang baik? Yang pertama, anak itu jangan cuma dikerasin aja, satu. Kadang-kadang anak itu harus disentuh hatinya. Kenapa kok anak kita kurang baik sama kita? Sikap yang pertama, kita nggak membenarkan kelakuannya anak ya, tapi kita harus introspeksi juga. Anak itu kok sampai begitu, itu sebabnya kenapa? Selama ini kita meluangkan waktu untuk dia apa enggak? Jangan sampai ternyata sebabnya juga karena kita yang selama didik mungkin. Nah, jadi kita introspeksi dulu. Anaknya nggak kita benarkan, kelakuan anaknya kita mutlak menyatakan salah dan kita memahami kalau itu salah. Tapi terjadi anak berani pada orang tua, maka orang tua satu introspeksi diri dulu. Kenapa ya kok bisa begini ya? Setelah introspeksi diri, langkah yang terbaik adalah memaafkan dan mendoakan dengan kebaikan. Itu yang paling bagus. Karena kalau orang tua marah, orang tua mendoakan keburukan anak terjadi sesuatu, orang tua juga repot. Sama, hidupin anak ini repot. Anak kurang ajar didoain tabrakan orang tua yang pusing. Ya kan? Makanya yang paling bagus adalah didoakan dengan kebaikan sambil kita berpikir bahwasanya orang tua dan anak itu harus punya hubungan yang akrab. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini orang tua mau ngomong sama anaknya permasalahan besar, diperintah sama Allah nyembelih anak. Bayangkan permasalahan besar kan ini. Bayangkan ngomong sama anaknya dengan panggilan cinta, ya bunayya, wahai anakku tersayang terkasih, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza. Permasalahan besar dijadikan sederhana. Tadi malam kok mimpi nyembelih kamu, pendapatmu gimana? Simpel kan? Perkara
gede nih, dibuat sederhana. Dan itulah gaya bahasa orang tua kepada anak. Jadi kalau orang tua itu sekarang anak disuruh sholat gak mau, jangan nyuruh anak sholat, keliru. Anak diajak sholat, diajak gandeng, ayo ke masjid, bareng-bareng masuk surga, bahagia bareng ke surga. Itu kan lebih enak. Itu kan lebih enak. Nah itu kita biasakan seperti itu sekalipun dari anak itu masih kecil. Nah biasakan ibu-ibu, terutama yang ibu-ibu muda, jangan nyuruh anak sambil teriak-teriak, nyuruh anak mandi sambil teriak-teriak. Percuma. Kalau ada orang tua ngadepin anak sambil teriak, itu sama kecilnya berarti. Anak itu memang dunianya main. Gimana kalau nyuruh anak mandi? Nah, mau mandi kapan? Sekarang yang paling 5 menit lagi. Sama aja kan itu. Sekarang kan mandi sekarang, begini. Anak nggak paham. Nah, mandi sekarang atau 5 menit lagi. Pasti jawabannya anak gimana? 5 menit lagi. 5 menit suruh mandi. Tadi udah ngomong ya, konsekuen. Ayo mandi. Itu kan enak. Nggak pakai suaranya melengking. Anak itu, ini ilmu parenting psikologi. Anak itu kalau dibentak kaget, maka sel otaknya itu ada yang rusak kayak anak korban pelecehan seksual. Makanya nggak boleh bentak-bentak anak itu. Dulu Nabi Muhammad gendong bayinya kencing, ditarik sama orang tuanya. Nabi marah, baju ini bisa dicuci, tapi hatinya anakmu yang tak kaget itu gimana cara kembalinya? Itu seperti itu Rasulullah. Semoga anak kita jadi anak soleh semuanya. Problem orang sampai mati meninggalkan hutang. Gak semuanya, rata-rata itu karena bukan untuk hidup. Hutang-hutang yang ada itu untuk gaya hidup. Bukan untuk hidup, tapi bukan untuk kebutuhan hidup, tapi untuk gaya hidup. Sebenarnya tidak punya mobil itu tidak apa-apa, tapi maksa untuk beli mobil, akhirnya mati tinggal hutang. Sebetulnya rumah 1 cukup, tapi maksa pengen punya rumah 3, akhirnya mati tinggal. Sebenarnya HP cuma buat telepon SMS cukup, tapi minta HP yang iPhone seri terbaru, akhirnya tinggal hutang. Akhirnya tinggal hutang. Jadi rata-rata itu sebabnya karena untuk gaya hidup. Datang salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, kemudian jumpa dengan Nabi. Nah setelah itu sahabat tersebut, "Halo ya Rasulullah, saya udah jadi orang fakir terlalu lama, bosan jadi orang miskin. Kemudian setelah itu Nabi udah diajarin amalan. Nih amalannya gampang Bu, ingat-ingat ya Bu ya. Yang pertama dikatakan kalau kamu masuk ke rumah, ucapkan salam. Ada orang, nggak ada orang di rumah, ucapkan salam. Yang kedua, ucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, boleh. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh juga boleh. Dan setelah itu baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Di dalam redaksi kita saya baca 1 kali. Tapi saya pernah dengar Habib Taufik Asegaf ngasih ijazah kepada orang itu sudah baca Al-Ikhlasnya 3 kali. Jadi masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh, dan Qul huwallahu ahad 1 kali boleh, 3 kali lebih bagus. Orang ini ngamalkan dari Nabi. Subhanallah, itu rezekinya murbar sampai tetangganya kecipratan kaya. Ya ibu kalau nggak mau ngamalkan nggak apa-apa, yang penting tetangganya diajari. Jadi nanti ibu kecipratan juga. Tapi kalau jadi sebab yang jadi menciprati orang lainnya, kasih cipratan ke orang lain.